Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas manajemen basis data saya. Nah, di sini untuk yang pertama itu soalnya tentukan nama sebuah sistem data dan yang akan Anda buat. Nah, di sini saya sudah membuat database yang bernama Perpus, dan di sini saya sudah membuat dan selanjutnya itu nomor 2, buatlah 2 contoh tabel dari sistem basis data tersebut. Nah, bisa dilihat di sini saya sudah membuat tabel buku. Yang pertama itu tabel buku, dan yang kedua itu tabel anggota. Nah, untuk nomor 3 itu lakukan normalisasi tabel tersebut hingga 3NF. Jelaskan proses normalisasi setiap langkah 1NF, 2NF, dan 3NF. Nah, di sini bisa dilihat ya, untuk yang 1NF itu first normal form. Setiap kolom harus memiliki satu nilai saja. Contohnya kolom genre dan kelas itu tidak boleh berisi lebih dari satu nilai atau nilai yang dikelompokkan. Nah, untuk 1NF itu tabel saya sudah sesuai, dan yang kedua itu juga untuk second normal form juga sudah sesuai, dan untuk yang ke 3NF itu dir normal form, tidak boleh ada ketergantungan transitif. Misalnya jika genre kita pisahkan ke tabel khusus karena memiliki data unik dan bisa berulang. Di sini kenapa saya memilih genre, karena bisa jadi nanti setelah penambahan data judul buku yang berbeda akan memiliki genre yang sama. Contohnya, jika nanti admin menambahkan judul buku pemrograman, dasar-dasar pemrograman, nah genrenya itu sama-sama teknologi. Jadi untuk selanjutnya itu 3NF itu di normalisasi 3NF itu genre saya saya pisahkan. Sama juga dengan kelas. Nah, di kelas, untuk kelas itu form anggota bisa jadi nanti di seperti ini. Di anggota dengan ID A001 dengan anggota A005 memiliki kelas yang sama. Jadi untuk itu saya normalisasikan dan memisahkannya dengan tersendiri agar normalisasi 3NF itu terpenuhi. Nah, selanjutnya itu nomor 4, buat diagram dependensi normalisasinya. Nah, bisa dilihat di sini judul buku, pengarang, tahun terbit itu bergantung penuh ke ID buku. Selanjutnya untuk ID buku itu juga genre juga bergantung ke ID buku, dan untuk kunci primernya itu ID buku. Nah, selanjutnya itu tracing dependensi, karena kan tadi sudah dipisahkan. Jadi di sini ID genrenya, dependensinya genre. Begitu pula dengan diagram dependensi yang kedua. Nama, tanggal daftar itu bergantung ke ID anggotanya. Selanjutnya untuk nomor 5, buatlah minimal 3 query menggunakan subquery dari tabel
yang telah Anda buat. Nah, di sini yang pertama buku dengan tahun terbit paling terbaru. Jadi di sini saya menampilkan judul buku yang tahun terbitnya itu paling terbaru, yaitu dengan ID B001, yaitu judul bukunya pemrograman Java dasar. Nah, di sini bisa dilihat tahun terbitnya itu 2021 karena di sini bisa dilihat pada tahun terbitnya itu tahun terbit 2021 itu paling yang terbaru, maksudnya paling terakhir. Selanjutnya, anggota yang daftar lebih awal. Nah, di sini saya hanya menampilkan tanggal daftarnya saja. Mungkin saya akan menggantinya di sini tahun yang tahun anggota yang tahun daftarnya lebih awal. Nah, di sini bisa dilihat tampilnya itu 2024 bulan 1 tanggal 5. Sini saya menggunakan select min tanggal daftar form anggota. Bisa dilihat di sini form anggota. Nah, yang daftar paling awal itu adalah Lisa. Tapi di sini saya hanya menampilkan tanggalnya saja. Selanjutnya, buku yang tidak ditulis oleh pengarang Adi Nugroho. Di sini tampil 2 judul buku yang tidak dikarang oleh Andi Nugroho, yaitu judul bukunya Sejarah Dunia dan Matematika SMA kelas 10. Bisa dilihat di sini Adi Nugroho itu menulis buku dengan pemrograman Java dasar. Nah, sehingga yang 2 ini tampil karena dia adalah buku yang tidak ditulis oleh Adi Nugroho. Nomor selanjutnya itu role dan manajemen user. Nomor 1 itu buat 3 role. Di sini saya membuat role admin, pustakawan, dan siswa. Nah, untuk selanjutnya itu buat minimal 2 user dan aside rule. Di sini saya sudah membuat user admin 1 dan admin 2, dan juga pustakawan 1 dan siswa 1. Selanjutnya nomor 3, green atau revoke. Green select insert on anggota to pustakawan 2 pustakawan. Di sini pustakawan saja. Selanjutnya green select on buku to siswa. Selanjutnya untuk membuat revoke insert to buku from siswa. Selanjutnya untuk kelas 1 buat 3 contoh function dan trigger dari tabel sistem basis data tersebut. Yang pertama, function hitung jumlah anggota per kelas. Nah, anggota per kelas itu saya panggilnya itu kelas 10 IPA 1. Nah, untuk 10 IPA 1 di sini ada 2 orang. Jadi di kelas 10 IPA 1 itu ada 2 orang ya. Selanjutnya function yang kedua itu jumlah anggota per kelas. Nah, selanjutnya itu per genre ya, ini per genre.
Maksudnya di sini adalah jumlah buku. Maksudnya di sini genre dengan genre teknologi ada hanya memiliki satu buku. Selanjutnya function 3 anggota terbaru. Nah, di sini saya sudah menampilkan untuk saya tidak menambahkan untuk anunya ya, yang tampilnya. Nah, selanjutnya itu trigger 1, cegah nama anggota yang sama. Nah, pada codingan ini mencegah agar nama anggotanya itu tidak ada yang sama. Selanjutnya itu isi default genre jika 0. Nah, selanjutnya itu ini untuk trigger yang kedua, isi defaultnya jika genrenya itu 0 atau kosong. Nih, genrenya masuk ke umum. Jadi ketika bukunya dimasukkan lalu genrenya diisi kosong, seumpama buku cerita anak. Buku cerita anak itu tidak memiliki genre ya. Jadi masuknya itu ke umum, otomatis ke umum jika tidak diisi oleh admin. Nah, selanjutnya itu cegah buku terbit di masa depan. Maksudnya di sini adalah ketika admin memasukkan tahun terbit, tidak mungkin buku seumpama ini tahun 2025, tidak mungkin buku terbit di tahun 2026. Jadi nanti pada saat menginput dengan tahun yang salah akan menambahkan teks, akan muncul teks tahun terbit tidak boleh melebihi tahun sekarang. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tugas dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.